Assalamualaikum Sobat Tirai Gaib. Salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe, semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rezeki serta selamat dunia akhirat. Di ujung kaki pegunungan yang hijau dan perbukitan yang sejuk, terdapat sebuah desa kecil yang jarang terdengar di luar sana, Desa Suryanegara. Keindahan alamnya begitu memikat, dengan aliran sungai yang jernih mengalir tenang di tengah desa, dikelilingi sawah menghijau yang bergoyang tertiup angin. Desa ini dikenal bukan hanya karena pemandangannya yang memesona, tetapi juga karena keharmonisan warganya yang hidup rukun, saling bergotong royong dalam setiap aktivitas. Setiap pagi, suara azan menggema, mengingatkan setiap jiwa untuk memulai hari dengan penuh berkah, dan setiap malam, doa-doa dipanjatkan bersama di masjid yang sederhana namun penuh makna. Di tengah-tengah kedamaian itu, masyarakat Desa Suryanegara tidak hanya mengenal satu sama lain, tetapi juga saling menjaga dengan penuh kasih. Mereka berbagi suka dan duka, tidak ada yang merasa sendirian, karena setiap langkah kehidupan dijalani bersama. Inilah tempat di mana nilai-nilai kekeluargaan dan kebersamaan dijunjung tinggi, tempat di mana kebaikan tumbuh subur, dan tempat di mana setiap orang merasa dilindungi oleh ikatan yang lebih kuat dari sekadar darah. Namun, di balik ketenangan dan keindahan desa ini, ada sebuah cerita yang tak banyak orang ketahui, sebuah cerita yang mulai mengguncang hati setiap penduduk, mengingatkan mereka akan pentingnya tidak hanya menjaga kebersamaan, tetapi juga menjaga kesatuan hati dalam menjalani hidup di desa yang penuh rahmat ini. Nama Supardi mungkin tak terdengar asing di kalangan warga dari sebuah wilayah kecil di pinggir lereng Gunung Ciremai, Jawa Barat. Dia bukan siapa-siapa, hanya penjual bakso keliling biasa mendorong gerobak dari sore hingga larut malam, mengandalkan suara sendok yang sengaja diketukkan ke mangkok sebagai penanda keberadaannya. Sudah hampir 5 tahun, Pardi berjualan berkeliling kampung-kampung dengan rute yang itu-itu saja. Tapi malam itu berbeda. Hari Kamis pahing hujan turun rintik-rintik sejak sore membuat jalanan licin dan sepi. Pelanggan biasa tampaknya enggan keluar rumah. Pardi menghela napas memandangi gerobaknya yang belum banyak digunakan sejak maghrib. Bakso masih utuh, mie dan kuah masih segar. Kalau begini terus bisa rugi. Dia memutuskan untuk mencoba rute baru. Ada satu jalan tanah yang jarang dia lewati membelah area persawahan dan masuk ke kebun bambu. Kata orang, jalan itu buntu. Tembusnya hanya ke ladang karet tua. Tapi Pardi merasa tak ada salahnya mencoba. Siapa tahu ada rumah-rumah yang belum pernah dia jajaki. Lampu petroma kecil di gerobaknya menari-nari di tiup angin. Langkahnya berat. Roda gerobak mencicit pelan tiap kali melewati jalan becek. Tapi Pardi terus maju. Dia merasa ada sesuatu yang membimbing. Setelah hampir 30 menit, tiba-tiba jalanan berubah menjadi lebih padat. Tanahnya tidak lagi becek, melainkan seperti baru dilapisi kerikil halus. Dan di hadapannya entah sejak kapan muncul, berdiri gapura kayu tua, berukir bunga-bunga. Selamat datang di Kampung Puguh. Pardi mengernyit. Belum pernah ia dengar nama kampung ini. Tapi gapura itu bersih meskipun tampak kuno. Di baliknya terlihat deretan rumah kayu berjajar rapi. Semua bersinar temaram oleh lampu gantung minyak tanah yang bergoyang pelan ditiup angin malam. Tak ada suara TV, tak ada motor lalu lalang, hanya ketenangan yang ganjil. Pardi melangkah pelan. Denting sendok ia ketukan. Tapi awalnya tak ada yang keluar. Ia mulai merasa ragu ingin putar balik sampai tiba-tiba pintu rumah pertama terbuka. Seorang pria sepuh keluar mengenakan baju lurik dan sarung batik. Rambut putihnya rapi disisir ke belakang. "Loh, ini ada bakso ya?" tanyanya ramah. Pardi mengangguk agak canggung. "Iya, Pak, mau." "Wah, kebetulan saya suka sekali sama bakso." Tak lama kemudian, satu persatu pintu rumah terbuka. Warga keluar dengan sopan. Sebagian besar orang tua, beberapa pemuda, tapi semuanya berpakaian seperti dari zaman dulu. Tidak ada sandal jepit, tidak ada kaos distro, yang laki-laki bersarung dan berkopiah, perempuan berkebaya dan bersanggul, tapi mereka ramah,
Senyum mereka hangat dan mereka suka sekali bakso buatan Pardi. Dalam waktu kurang dari 1 jam, dagangan Pardi ludes. Ia tak percaya. Uangnya pun banyak. Semua dibayar tunai. Bahkan ada yang memberi lebih. "Besok datang lagi ya, Mas," kata seorang ibu separuh baya sambil membungkus bakso untuk suaminya. Pardi mengangguk sambil tersenyum. Meski hatinya agak heran kenapa kampung Serapi ini tak pernah ia dengar dan kenapa tidak ada kendaraan satupun. Saat ia mendorong gerobak keluar kampung, ia coba cari jalan pulang yang sama. Tapi jalannya gelap. Lampu petromaknya tiba-tiba meredup. Ia hanya mengikuti angin dan firasat. Sampai akhirnya tiba-tiba saja ia sudah berada di jalan aspal biasa, tepat di pertigaan dekat rumah Pak RT Suryadi. Ia lihat jam tangannya sudah hampir pukul 1.30 dini hari. Padahal rasanya baru jam 10 tadi ia mulai jualan di kampung itu. Ia pulang dengan tubuh letih tapi hati campur aduk. Istrinya Mbak Rini sudah tertidur. Tak tahu kalau suaminya malam itu menghilang lebih lama dari biasanya. Sebelum tidur, Pardi sempat buka dompet. Uang pecahan Rp5.000, Rp10.000, dan Rp2.000 tertata rapi. Tapi ada beberapa lembar yang warnanya sedikit berbeda, agak kekuningan seperti dulu. Ia pikir mungkin hanya pencahayaan lampu kamar yang membuat terlihat aneh. Pardi tak terlalu memikirkannya. Yang jelas ia ingin kembali ke kampung Puguh besok malam. Karena baru sekali dalam 5 tahun baksonya ludes dalam waktu sejam dan di kampung itu rasanya ia dihargai. Malam berikutnya langit lebih cerah. Bintang bertabur di atas pegunungan dan Pardi pertama kalinya sejak ia berjualan berangkat dengan semangat yang tak biasa. Istrinya sempat bertanya, "Mau keliling kemana, Mas? Kok tumben semangat banget?" Pardi tersenyum sambil menyiapkan bahan-bahan ke tempat baru. Semalam laris banget di situ. Warga-warganya ramah-ramah. Mbak Rini hanya mengangguk sambil melipat kain. Ia tak curiga. Baginya, suaminya memang sering iseng cari jalur baru kalau sepi pelanggan. Seusai salat Isya, Pardi kembali mendorong gerobaknya ke arah jalan tanah itu. Aneh, malam ini jalanan lebih terang meski tidak ada lampu. Kabut tipis menyelimuti kebun bambu dan suara jangkrik terdengar lebih lirih. Seolah menahan napas, gerobaknya berjalan lebih ringan malam ini. Dan benar saja, jalan yang kemarin becek dan berat kini kering dan padat. Ia kembali melewati gapura kayu yang sama. Dan begitu masuk ke wilayah kampung Puguh, ia merasa seperti masuk ke dunia yang tenang. Terlampau tenang. Tidak ada suara TV, tidak ada anak kecil menangis. Hanya suara gemerisik dedaunan. Dan dari jauh samar-samar terdengar alunan gamelan Jawa pelan dan syahdu. Seperti dari pergelaran wayang semalam suntuk. Warga mulai keluar dari rumah masing-masing. Kali ini lebih banyak yang menyambut Pardi. Bahkan seorang lelaki tinggi berkumis tebal yang belum ia lihat sebelumnya menyapanya. "Pak Pardi, loh, Mas Pardi datang lagi. Wah, saya dan keluarga benar-benar berterima kasih," katanya sambil memesan 4 bungkus. Pardi sedikit terkejut. Ia tak pernah menyebutkan namanya kemarin, tapi ia tak mau curiga. Rezeki jangan ditolak. Malam itu gerobaknya kembali ludes sebelum jam 10. Bahkan ada anak-anak muda yang minta diajari cara membuat bakso. Mereka tampak antusias tapi dengan cara yang aneh. Mereka terkesima hanya melihat Pardi mengaduk kuah bakso. Salah satu dari mereka yang bernama Rudi bertanya, "Mas Pardi, kuah bakso itu beli di mana ya? Rasanya enak banget." Pardi tertawa. "Ya, di warung lah di pasar sore depan puskesmas." Rudi saling pandang dengan teman-temannya. "Pasar sore? Ha, jauh ya?" Pardi hanya mengangguk tak ingin terlalu panjang. Ia mulai merasa bahwa warga sini mungkin memang hidup agak terpencil tapi tetap saja mereka terlalu sopan. Bahkan setelah makan mereka selalu ucapkan terima kasih sambil menunduk seperti sedang menyambut tamu kehormatan. Setelah Pardi berkemas, seorang perempuan sepuh menyapanya sambil membawa termos teh hangat. "Mas, ini buat jenengan. Jangan pulang terlalu malam di sini. Kalau sudah tengah malam angin suka bawa suara-suara yang bikin merinding." Pardi menerimanya dengan sopan. Tapi dalam hati bertanya-tanya suara-suara angin. Ia belum pernah mendengar suara apapun yang aneh.
Namun saat ia melangkah keluar dari kampung, ia sempat mendengar sesuatu samar seperti suara tangisan, tapi jauh tenggelam di antara desir dedaunan. Ia menoleh. Tak ada siapa-siapa. Hanya jalan kosong yang ia lewati semalam. Seminggu berlalu. Pardi selalu kembali ke Kampung Puguh setiap malam dan hasilnya selalu sama. Dagangannya habis, warga senang, uang banyak. Namun makin lama ia sadar satu hal. Ia tak pernah lihat orang luar datang ke kampung itu. Tidak ada pedagang, tidak ada motor lewat, bahkan tidak ada suara azan. Padahal ia yakin waktu salat harusnya tetap berlaku. Suatu malam, Pardi memberanikan diri bertanya pada Pak Dirman, lelaki parubaya yang sering beli 2 bungkus bakso untuk anak dan istrinya. "Pak, maaf saya boleh tanya? Ini Kampung Puguh kok kayaknya adem banget ya? Saya baru pertama kali ke sini. Kalau dari jalan raya tembusnya lewat mana?" Pak Dirman tersenyum, tapi jawabannya membuat Pardi agak merinding. "Puguh memang bukan kampung yang bisa ditemukan kalau tidak diizinkan, Mas. Bukan kami yang memilih jenengan datang ke sini, tapi jenengan yang diundang." Pardi tertawa kecil, mengira itu hanya kiasan orang tua Jawa. Tapi malam itu untuk pertama kalinya ia merasa gerobaknya tak bisa didorong semudah biasa. Roda seperti tertahan sesuatu yang tak terlihat. Ia menunduk. Tanah di bawahnya terlihat biasa, tapi udara di sekitarnya menjadi lebih dingin. Ia menelan ludah. Entah kenapa bulu kuduknya meremang. Namun ketika ia menoleh ke belakang, seorang pemuda yang ia kenali sebagai Rudi menyapanya lagi. "Mas Pardi, kami semua sebenarnya punya permintaan," kata Rudi dengan suara pelan. Pardi diam. "Kalau jenengan tidak keberatan, tinggallah di sini. Jualan saja di kampung ini. Kami bisa bantu tempat tinggal. Dan di sini juga ada pasar, Mas." Pardi terdiam. Di satu sisi ia ragu. Di sisi lain, 3 minggu terakhir ini warga memperlakukannya seperti saudara sendiri. Bahkan ia tidur lebih nyenyak tiap kali pulang dari sana. "Mau dipikir dulu, Mas?" tanya Rudi sambil tersenyum. Pardi hanya tersenyum penuh ragu. Dan saat ia pulang malam itu, jalan keluar seperti lebih panjang dari biasa. Dan langit entah kenapa tak ada bintang sama sekali. Malam berganti malam dan Pardi makin tenggelam dalam irama hidup barunya. Warga Kampung Puguh tak lagi sekadar pelanggan. Mereka kini terasa seperti keluarga jauh yang sudah lama menunggunya. Setelah cukup lama menimbang dan mendengar bujukan beberapa warga, Pardi akhirnya menyetujui tawaran itu. Ia akan tinggal sementara di kampung ini. Hanya seminggu atau 2 minggu, pikirnya. Anggap saja liburan sambil berjualan. Warga menyiapkan sebuah rumah kosong di ujung barat kampung. Tak jauh dari surau kecil yang selalu memutar gamelan pelan dari dalam. Rumahnya sederhana, dinding kayu jati tua, lantai semen halus, dan ranjang bambu dengan kasur kapuk tapi bersih dan wangi. Anehnya tidak ada debu sama sekali. Seakan rumah itu baru dibersihkan setiap hari. Meski sebelumnya katanya kosong selama bertahun-tahun. Keesokan paginya, Pardi bangun dengan rasa lapar yang aneh. Ia terbiasa tidur larut dan bangun siang. Tapi kali ini matahari belum naik penuh. Ia sudah duduk di serambi rumah, merasakan angin pagi yang dingin tapi menyegarkan. Lalu Rudi datang membawa kabar yang membuatnya terdiam sesaat. "Mas Pardi, ayo kita ke pasar," ujarnya ceria. "Di sini juga ada pasar pagi loh." "Pasar di mana?" tanya Pardi dengan heran. "Saya pikir kampung ini jauh dari mana-mana." "Ya, memang tak banyak yang tahu," jawab Rudi. "Tapi ada. Ayo nanti kesiangan." Dengan membawa keranjang anyaman, Pardi mengikuti langkah Rudi ke arah jalan setapak di belakang surau. Jalannya menurun dan diapit pohon-pohon rindang. Setelah hampir 10 menit berjalan, jalanan terbuka ke sebuah lapangan luas. Dan di sanalah pasar itu muncul seperti dari cerita dongeng. Tapi pasar ini lain. Tak ada suara teriakan pedagang. Semua bergerak tenang, rapi, dan sopan. Para penjual duduk bersila di tikar. Barang dagangannya bersih luar biasa. Sayur-mayur segar, daging tak berbau, bahkan telur-telur ayam yang putih bersih tanpa noda.
Pardi merasa seolah masuk ke pasar yang dikelola langsung oleh tangan-tangan halus dari dunia lain. Namun yang lebih mengherankan, semua bahan yang ia butuhkan ada di sana. Bahkan kecap dan saus dengan botol tua yang ia kira sudah tak diproduksi lagi. Harganya murah, sangat murah, tapi uang yang ia berikan tetap diterima tanpa ragu. "Mas Pardi dari luar kampungnya?" tanya seorang ibu penjual bawang sambil menimbang. "Syukurlah kalau betah. Warga sini memang sudah lama pengin ada penjual makanan enak." Pardi hanya tersenyum. Ada getaran aneh dalam kalimat-kalimat warga sini. Seolah semua orang tahu dia akan datang. Seolah sudah ada dalam rencana mereka sejak lama. Setelah belanja, Pardi kembali dan mulai bersiap jualan. Seperti biasa ia menyalakan api, mengatur bahan, dan seperti malam-malam sebelumnya pelanggan datang satu persatu. Tapi kini mereka lebih akrab. Bahkan mulai memanggilnya Mas Pardi dengan intonasi seolah mereka sudah kenal lama. Ia tidak lagi mendorong gerobak. Warga membantunya membuat tempat jualan di depan rumah kosong tempat ia menginap. Sehelai tenda dari kain putih dipasang, bangku kayu disusun rapi, dan di bawah cahaya lampu minyak, aroma bakso Pardi menyebar seperti doa. Hari-hari berlalu tanpa terasa. Waktu mengalir tanpa batas yang jelas. Pardi sempat menghitung sudah hampir 3 minggu sejak pertama kali ia masuk kampung ini. Tapi rasanya baru seminggu. Anehnya ia tidak pernah merasa gelisah. Badannya sehat, pikirannya tenang. Bahkan tidurnya lebih nyenyak daripada saat di rumah sendiri. Tapi ada satu hal yang terus mengganggu pikirannya. Ia tidak bisa menghubungi istrinya. Ponsel miliknya, meski penuh baterai, tak pernah mendapat sinyal. Ia coba naik ke bukit, berdiri di antara kebun jati tapi tetap nihil. Sempat ia bertanya pada warga dan mereka hanya berkata pelan, "Di sini memang tidak terlalu cocok dengan sinyal dari luar." Meski Pardi sedikit khawatir, entah kenapa perasaan itu tidak bertahan lama. Tiap kali ia resah, selalu saja ada warga yang datang dengan senyum dan makanan hangat. Seolah-olah pikirannya dibelai kembali ke dalam ketenangan. Suatu malam saat Pardi sedang duduk di serambi setelah jualan, seorang anak kecil duduk di dekatnya. "Pak, kenapa Bapak gak pernah pulang?" tanyanya tiba-tiba. Pardi tersenyum. "Lah, ini kan belum lama. Bapak cuma nginap sebentar di sini." Anak itu menatapnya tanpa ekspresi. "Ibu di rumah Bapak sering nangis." Pardi terdiam. "Kamu siapa namamu?" Anak itu tidak menjawab. Ia berdiri perlahan dan berjalan ke ujung jalan lalu menghilang di balik kabut. Keesokan paginya, Pardi mencoba cari anak itu. Ia tanya ke Rudi, ke Pak Dirman, ke Bu, tapi semua hanya menggeleng. "Tidak ada anak seperti itu di kampung sini," kata Bu sambil mengaduk teh di termos. Pardi mulai merasa sesuatu tidak beres. Tapi malamnya warga berkumpul dan menggelar semacam selametan kecil. Katanya untuk menghormati Pardi yang telah membawa kegembiraan ke kampung itu. Mereka menghidangkan tumpeng, menabuh kendang kecil, dan menyanyikan lagu-lagu Jawa lama. Suasananya hangat, tapi dalam hati Pardi ada sesuatu yang mulai mengeras, semacam firasat. Ia tidak ingat lagi hari keberapa ia tinggal di kampung itu. Malam itu, Pardi duduk lama di serambi rumahnya. Gerobak dagangnya sudah dibersihkan. Bakso ludes seperti biasa dan warga satu persatu sudah pamit pulang. Tapi ia tetap duduk di sana termangu. Ada sesuatu yang mengganjal sejak kejadian anak kecil misterius malam sebelumnya. Pardi duduk terdiam di serambi rumahnya, memandangi langit malam yang perlahan berubah semakin gelap. Suasana kampung itu terasa semakin mencekam. Ia merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi, meski tak tampak siapapun di sekitarnya. Ia menatap sisa-sisa bakso yang habis terjual dan merasa seperti ada yang tidak beres. Ada rasa aneh yang mulai menyelinap masuk ke dalam hatinya, seperti sebuah perasaan yang tak bisa ia jelaskan. Saat ia hendak berdiri untuk masuk, tiba-tiba seorang lelaki tua mendekat dari kegelapan malam. Lelaki itu mengenakan pakaian lusuh namun bersih, rambut putih panjang terurai, dan matanya tajam menatap Pardi seolah sedang menilai. Pardi memandangnya dengan curiga, namun lelaki itu hanya tersenyum kecil. "Mas Pardi, masih ingat bakso yang kamu buat di Watuar?" lelaki tua itu bertanya,
Suaranya serak namun jelas. Pardi terdiam. Bagaimana lelaki ini tahu tentang bakso? Ia merasa ada yang aneh. Namun ia hanya mengangguk pelan. Lelaki itu melanjutkan. Pelan, rasa masakanmu tidak berubah. Masih seperti di Pugu dulu. Tapi ingat, Pardi, kalau kau mengingat jalan itu lagi, jalan itu pun akan mengingatmu. Pardi terdiam. Tiba-tiba, tubuhnya terasa kaku. Lelaki itu tersenyum sekali lagi, lalu berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Pardi mencoba untuk mengikuti langkahnya, namun lelaki itu menghilang begitu saja di kegelapan malam. Setelah kejadian itu, Pardi tidak bisa tidur nyenyak. Kepalanya penuh dengan pikiran yang saling bertentangan. Apa yang dimaksud lelaki tua itu? Jalan itu? Kampung Puguh? Pardi tak bisa menghilangkan rasa was-was yang menggerogoti pikirannya. Beberapa hari kemudian, seorang pemuda datang ke warungnya membawa 2 bungkus bakso. Wajahnya ramah, bajunya sederhana, namun tatapannya begitu dalam, seperti mata yang telah melewati banyak hal. Pemuda itu duduk di pojok, memesan tanpa berbicara banyak. Pardi merasa aneh, karena meskipun pemuda itu tampak familiar, ia merasa belum pernah bertemu sebelumnya. Setelah selesai makan, pemuda itu meninggalkan 2 bungkus bakso dan berdiri. Mas Pardi, bakso kamu memang enak, tapi ingat, rasanya seperti yang dulu. Pemuda itu menambahkan dengan suara datar. Pardi membeku. Dulu? Tanya Pardi pelan. Namun pemuda itu hanya tersenyum dan berjalan pergi. Pardi memandangi 2 bungkus bakso yang ditinggalkan di meja. Ketika ia membuka salah satunya, sebuah daun jati kecil dilipat rapat di dalamnya, seperti origami. Itu adalah tanda yang sangat familiar bagi Pardi. Itu adalah cara yang biasa digunakan oleh warga Kampung Puguh untuk menandai makanan mereka. Perasaan Pardi semakin kacau. Ia tahu benar, daun jati itu adalah simbol yang tak bisa ia abaikan. Warga Kampung Puguh sering menaruh daun jati sebagai alas makanan. Dan ini bukan pertama kalinya daun jati muncul dalam kejadian-kejadian aneh yang ia alami. Pardi merasa seperti ada sesuatu yang sedang menariknya kembali ke kampung itu. Entah untuk apa. Sejak kejadian itu, Pardi merasa ada kekosongan di dalam dirinya. Baksonya masih selalu laris, dan pelanggan tetap datang. Namun Pardi merasa seolah ada sesuatu yang hilang. Beberapa pelanggan mulai berkomentar tentang rasa baksonya yang sedikit berbeda. Ada yang mengatakan rasanya lebih enak, lebih gurih, lebih dalam. Tapi Pardi merasakan ketidaknyamanan. Rasa itu bukanlah rasa yang ia kenal, meskipun ia sendiri yang membuatnya. Satu malam, setelah warung tutup, Pardi berdiri di depan warungnya, menatap ke arah bukit yang jauh. Ada kabut tipis yang menyelimuti jalanan, dan angin malam membuat sekeliling terasa dingin. Ia merasa seperti ada sesuatu yang menunggunya. Sesuatu yang terus memanggilnya. Pada malam-malam tertentu, terutama ketika bulan sabit muncul atau hujan mulai turun, Pardi merasa aneh. Seperti ada yang sedang mengawasinya. Bukan dengan niat jahat, tapi seperti menunggu. Sesuatu yang tak pernah ia bisa jelaskan sepenuhnya. Suatu malam saat bulan sabit tergantung di langit, Pardi merasa perlu keluar. Ia berjalan menuju jalan yang tidak pernah ia lewati sebelumnya. Jalan setapak yang menuju ke sebuah area terbuka yang ia tak pernah kenal. Jalan itu berputar-putar, seolah menuntunnya menuju tempat yang sama sekali tidak ia pahami. Ketika ia sampai di tempat yang luas itu, Pardi melihat sebuah batu besar yang terletak di tengah area terbuka tersebut. Batu itu tampak sangat kuno, dengan ukiran aksara Jawa lama yang tidak bisa ia baca. Pardi tertegun, tangannya secara tak sadar menyentuh batu tersebut. Saat itu, angin berhenti, dan dunia di sekitarnya terasa sunyi. Tiba-tiba, ia mendengar suara bukan dari luar, tetapi dari dalam dirinya. Suara itu seperti menyentuh pikirannya, menggetarkan hatinya dengan sebuah pesan yang berat. Kau diundang, Pardi, dan kami menyambutmu dengan gembira. Tapi tidak semua tamu bisa pulang begitu saja. Pardi mundur 1 langkah, jantungnya berdegup kencang. Siapa kalian? Ia berbisik dengan suara gemetar. Tak ada jawaban. Kabut perlahan menipis,
dan Pardi melihat jalan setapak yang terbuka di depannya, seperti pintu yang mengarah pulang. Ia menoleh ke belakang, melihat kampung Puguh yang sudah tidak ada lagi di mata. Hatinya mulai berdebar lebih cepat. Ia berlari, meninggalkan batu besar itu dan jalan setapak yang semakin terang. Setiap langkahnya terasa semakin cepat, semakin mendalam. Ia hanya ingin kembali ke rumah, kembali ke istrinya, dan memastikan semuanya masih berjalan dengan benar. Namun, saat ia tersandung dan terjatuh di tanah yang keras, Pardi terbangun dengan mata terbelalak. Ia melihat sekelilingnya, dan matanya mengerjap. Ia berada di jalan tanah yang dekat dengan kebun singkong, tak jauh dari rumahnya. Gerobaknya tergeletak di samping, bersih dan tampak belum pernah digunakan. Pardi mengatur napas, kebingungannya semakin dalam. Ia bergegas bangkit dan berjalan pulang. Sesampainya di rumah, ia melihat Rini, istrinya, sedang menyapu halaman. Rambutnya diikat, tubuhnya tampak sedikit kurusan, dan wajahnya lelah. Namun begitu melihat Pardi, wajah Siti langsung berubah, dan ia berlari menghampiri dengan air mata mengalir deras. "Mas, gimana ini? Mas, hilang 3 bulan. Kami sudah lapor RT, RW, bahkan polisi. Sampai aku bacain Yasin buat jenengan." Pardi terdiam. Dunia seakan berhenti sesaat. 3 bulan? Ia terperanjat. Ia hanya merasa seperti baru seminggu atau 2 minggu meninggalkan rumah. Siti memeluknya erat. Air mata mengalir deras. Pardi hanya bisa duduk diam. Dunia yang ia kenal tampaknya sudah berubah, dan ia merasa ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ketika ia membuka dompetnya, ia menemukan uang yang banyak. Pecahan Rp50.000, Rp100.000, dan uang yang terlipat rapi. Anehnya, uang itu terasa berbeda, lebih halus, dan lebih baru. Ia mencoba menggunakannya untuk belanja di warung sebelah, dan uang itu diterima tanpa ragu. Dalam seminggu, Pardi membuka warung bakso kecil di kecamatan, menyebutnya Bakso Puguh. Bisnisnya berkembang pesat. Makanan di warungnya selalu habis, dan pelanggan datang dari mana-mana. Namun meskipun semuanya tampak baik-baik saja, Pardi masih merasa ada yang mengintai. Ia berdiri di depan warungnya, menatap ke arah bukit, merasa seolah ada yang sedang mengawasinya. Pardi tahu, di dalam dirinya, kampung Puguh masih hidup. Begitu dekat, namun tetap tak terlihat. Beberapa minggu berlalu sejak Pardi memutuskan membuka warung bakso di kecamatan. Warungnya semakin terkenal, pelanggan mulai datang dari berbagai daerah, dan bakso yang ia buat memang terasa berbeda. Ada rasa khas yang tidak bisa dijelaskan, yang membuat orang-orang selalu kembali. Pardi merasa puas, namun juga ada perasaan yang selalu menghantuinya, perasaan yang tidak bisa ia lepaskan. Di malam hari, ketika warung sudah tutup dan Rini sedang membersihkan meja, Pardi sering berdiri di depan warung, menatap ke arah bukit. Ada suatu perasaan tidak tenang yang meresap dalam dirinya. Setiap kali angin malam berhembus, ia merasa seolah ada yang mengawasinya. Bukan dengan niat jahat, tetapi dengan kesabaran yang tidak bisa ia jelaskan. Pada suatu malam, saat bulan sabit tampak menggantung di langit, sebuah kejadian aneh kembali terjadi. Pardi sedang menutup warung ketika seorang lelaki tua datang. Rambutnya putih, bajunya lusuh namun bersih, dan matanya tajam menatap Pardi. Lelaki itu duduk di pojok warung, tidak memesan apa-apa, hanya duduk diam, memandangi Pardi dengan tatapan yang dalam. Ketika warung mulai sepi, lelaki itu mendekat. "Pardi," katanya dengan suara serak namun jelas. "Masih ingat kami? Masih ingat jalan itu?" Pardi terdiam. Lelaki itu tidak mengatakan apapun selain itu, namun tatapannya penuh makna yang berat. Pardi merasa jantungnya berdegup kencang. "Siapa kalian?" tanya Pardi dengan suara pelan. Namun lelaki itu hanya tersenyum tipis, lalu berdiri dan pergi meninggalkan warung tanpa sepatah kata pun. Pardi memandang lelaki itu pergi. Matanya mengikuti setiap langkahnya yang perlahan menghilang di kegelapan malam. Setelah itu, perasaan Pardi semakin kacau. Ia merasakan perasaan aneh yang semakin kuat.
Seperti ada sesuatu yang sedang menariknya kembali ke tempat itu, kembali ke kampung yang misterius, tempat yang ia kira telah ia tinggalkan untuk selamanya. Beberapa hari setelah kejadian itu, Pardi kembali mendapat kunjungan dari seorang pemuda. Pemuda itu datang ke warung baksonya, duduk di meja yang sama, dan memesan 2 bungkus bakso. Seperti sebelumnya, pemuda itu tampak familiar, namun Pardi tidak dapat mengingat kapan ia bertemu dengannya. "Mas Pardi," kata pemuda itu setelah selesai makan, "bakso kamu rasanya memang beda, seperti yang dulu. Cuma sayang, kalau ingat tempat itu juga akan ingat kita." Pardi terdiam, hatinya berdebar. "Tempat itu?" tanyanya dengan ragu. Pemuda itu hanya tersenyum tipis dan pergi begitu saja tanpa menjawab. Pardi membuka bungkus bakso yang ditinggalkan, dan seperti yang ia duga, di dalamnya ada sebuah daun jati kecil yang dilipat dengan cara yang sangat khas seperti yang dilakukan oleh warga kampung Puguh. Pardi tahu itu bukan kebetulan. Perasaan Pardi semakin kabur, seperti ada sesuatu yang tidak bisa ia hindari. Bakso yang ia buat kini terasa semakin aneh. Rasanya semakin berbeda, semakin kaya akan rasa. Namun Pardi merasa semakin terikat pada tempat yang tak ia mengerti. Suatu malam, ketika Pardi sedang menyendiri di warungnya, ia mendengar suara gemerisik daun jati di luar. Perlahan, ia berjalan menuju pintu warung, menatap ke arah bukit yang jauh. Angin malam membawa bisikan halus, seolah memanggil namanya. Pardi merasa harus kembali ke kampung itu, kembali ke jalan yang sudah lama ia tinggalkan, untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia tahu, semakin lama ia menunggu, semakin kuat panggilan itu. Warga kampung Puguh seolah menunggunya, dan Pardi tahu bahwa ia harus kembali, meskipun dengan rasa yang tidak bisa ia jelaskan. Pada malam berikutnya, Pardi memutuskan untuk pergi. Ia menyiapkan gerobaknya, membawa semua bahan yang dibutuhkan, dan berangkat menuju jalan setapak yang dulu ia lalui. Jalan itu masih sama, masih sunyi, dan kabut tipis mulai turun menyelimuti kebun singkong. Seperti sebelumnya, Pardi merasa seperti ada yang memanggilnya. Suara gamelan terdengar samar dari kejauhan, mengikuti langkahnya yang semakin cepat. Setelah beberapa lama berjalan, Pardi akhirnya sampai di tempat yang ia kenal. Kampung Puguh kembali muncul di hadapannya. Tidak ada suara motor, tidak ada keramaian, hanya ketenangan yang aneh dan sunyi. Pardi merasa seolah-olah ia kembali ke dunia yang lain, dunia yang tidak terikat oleh waktu. Kampung itu tetap seperti yang dulu, namun kini terasa lebih kuat, lebih mendalam. Pardi mendorong gerobaknya ke tengah kampung, dan seperti malam-malam sebelumnya, warga keluar satu persatu, menyambutnya dengan senyum hangat. Mereka tidak berubah, pakaian mereka tetap seperti zaman dahulu, dan mereka tetap ramah seperti saat pertama kali ia datang. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Mereka menyambutnya dengan lebih intim, seolah tahu apa yang akan terjadi. Sura, pemuda yang pertama kali membantunya masuk ke kampung itu, mendekat dan tersenyum lebar. "Mas Pardi, akhirnya kamu kembali," katanya dengan suara hangat. Pardi merasa ada kehangatan yang berbeda dari kata-kata Sura, namun juga ada sesuatu yang menakutkan. Ia mulai merasa bahwa ia telah terperangkap dalam sesuatu yang lebih besar dari sekadar bisnis bakso atau kenangan lama. Ini lebih dari itu. Ini adalah takdir yang telah menuntunnya kembali ke sini, ke kampung Puguh, ke tempat yang tidak bisa ia lupakan. Sambil berjualan, Pardi menatap setiap wajah yang datang, dan ia tahu, ia tidak akan pernah bisa kembali ke kehidupan lamanya. Warga kampung itu tidak akan membiarkannya pergi. Ia merasa seperti salah satu dari mereka, bagian dari sesuatu yang lebih besar, yang sudah ada sejak dulu. Ketika malam mulai larut dan warungnya mulai sepi, Pardi berdiri di depan warungnya, menatap ke arah bukit yang jauh. Kabut mulai turun lagi, dan suara gamelan kembali terdengar samar. Ia tahu, ia tidak akan pernah bisa keluar dari lingkaran ini. Semua yang terjadi telah ditakdirkan, dan ia sudah menjadi bagian dari kampung Puguh, tempat yang tidak bisa dilihat oleh semua orang, tapi selalu ada bagi mereka yang telah dipilih. Pardi tersenyum kecil, merasa kedamaian yang aneh menyelimuti dirinya. Ia telah menemukan tempatnya,
di sini, di Kampung Puguh, dan itu adalah tempat yang ia akan tinggali selamanya. Sesungguhnya dunia ini hanyalah tempat singgah sementara, tempat ujian bagi setiap insan sebelum kembali kepada Rabb-Nya. Dalam kisah Pardi, kita diajak merenungi bahwa tidak semua yang tampak indah dan membawa rezeki itu adalah kebaikan sejati. Islam mengajarkan untuk selalu berhati-hati dalam menerima nikmat dunia, karena bisa jadi di baliknya tersembunyi ujian keimanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 2, apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan mengatakan, "Kami telah beriman," sedang mereka tidak diuji? Kisah ini menjadi cermin bahwa ketika dunia menawarkan kemudahan yang terlalu sempurna, seorang muslim harus tetap menggantungkan hatinya kepada Allah dan tidak melupakan asal-usul serta tanggung jawabnya kepada keluarga dan umat. Jagalah keluarga dan diri kalian dari api neraka, dan jangan biarkan dunia melalaikan kewajiban utama seorang hamba. Pardi mungkin mendapat ketenangan dan rezeki di kampung yang asing, namun ia sempat lupa bahwa istri dan keluarganya menanti dalam gelisah. Dalam Islam, menjaga amanah keluarga adalah salah satu bentuk ibadah yang agung. Rasulullah bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka dari itu, meskipun kita berada di tempat yang membawa kenyamanan, jangan pernah tinggalkan tanggung jawab kita kepada orang-orang yang mencintai kita dan telah Allah titipkan kepada kita. Terima kasih Sobat Tirai Gaib. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rezeki, serta selamat dunia akhirat.